Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya Nidyo Mukti Imam Syafi'i. Sekarang saya jadi dosen di arsitektur UGM. Sebenarnya kemarin diminta oleh Bu Yasi, apa tuh Pak teknologi mitigasi urban heat island yang pernah dilakukan gitu. Kemudian saya jadi di presentasi ini saya teringat beberapa penelitian yang pernah saya lakukan gitu, sampai kemudian salah satu yang menjadi tema utama dari disertasi saya waktu di Jepang. Jadi pertanyaannya adalah apakah elemen air pada area urban itu mendinginkan Ibu. Jadi ada dua kata kunci begitu. Yang pertama adalah elemen air, yang kedua adalah area urban. Apa itu elemen air dan apa area urban, nanti saya coba jelaskan. Jadi ketertarikan saya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan space between buildings gitu ya. Jadi ruangan-ruangan yang ya masih berhubungan dengan arsitektur begitu ya. Tapi ekstensi gitu ya, dari desain kita itu ternyata punya implikasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi saya mulai terlibat gitu, tertarik dengan hal-hal seperti ini ketika saya sekolah di Singapura. Begitu saya waktu itu diminta membantu salah satu mahasiswa doktor di sana waktu saya sekolah S2 begitu. Kemudian diminta membantu salah satu proyek di sana. Jadi di proyeknya itu adalah mengenali gitu atau mengevaluasi desainnya Zaha Hadid gitu. Zaha Hadid ini sedang mencoba membuat sebuah master plan gitu di arah perkantoran baru di Singapura. Nah, kami diminta untuk mengakses gitu, ceritanya seperti itu. Dari tema itu kawan saya itu mendapatkan doktornya, kemudian menciptakan sebuah rumus gitu ya, sebuah tools gitu, bagaimana memprediksi gitu secara cepat gitu impact dari bangunan sekitarnya atau elemen urban lainnya terhadap air temperatur. Jadi rumus-rumus ini kemudian beliau kembangkan, kami kembangkan gitu ya untuk bisa dipakai kemudian diaplikasikan di apa namanya di konteks urban. Nah, keunggulan dari rumus ini gitu karena dia sangat lokal. Kemudian dia ke konteksnya urban Singapura. Jadi kalau itu mau dipakai di extend ke daerah di sekitar Singapura mungkin masih sangat relevan gitu. Jadi dari situ kemudian kita juga mulai menyentuh tuh selain itu adalah urban green gitu. Waktu itu beliau mengexclude waters gitu atau elemen air itu karena sulit waktu itu. Jadi kalau tambah air kayaknya susah deh, Net. Saya fokus di green aja, oke. Kemudian tapi kita di sana juga mengerjakan atau kemudian melihat gitu efek dari air-air yang ada di Singapura waktu itu. Nah, di beberapa kesempatan itu kita melihat sebenarnya ada peluang sana, ada efek yang quote unquote kemudian menjadi dingin, walaupun in debate gitu, debatable di ranah akademik itu masih hangat begitu ya. Apakah betul gitu? Ada yang kemudian melihat itu sebenarnya tidak ada manfaatnya karena justru itu akan membuat area di sekitar air itu kemudian menjadi lebih hangat gitu ya. Nah, ini hubungannya kemudian yang disampaikan oleh Bu Yeseri tadi, bahwa secara luas nanti kalau titik-titik itu kemudian tidak kita perhatikan gitu, tidak kita quote-unquote desain gitu, nanti bisa jadi menjadi titik-titik panas baru gitu. Ketika titik-titik panas baru itu berkumpul, intensitas urban heat island itu akan semakin tinggi. Jadi dari situ lalu ketika saya diminta ke Jepang itu menjadi sebuah topik yang menurut saya menarik gitu untuk kita telusuri lebih jauh. Nah, to put in context gitu, jadi urban heat island itu kalau yang disampaikan oleh BSC tadi adalah surface urban heat island, tapi sebenarnya urban heat island itu juga terjadi di air temperatur gitu ya, di udaranya, di kondisi di kondisi manusia gitu ya, bukan di kondisi surface gitu ya. Dan ini yang paling banyak diteliti kemudian adalah urban heat island di siang hari, walaupun di malam hari gitu ya. Walaupun di siang hari sebenarnya urban heat island sendiri juga terjadi. Nah, malam siang kemudian konteks atau isu lokasi seperti apa ini menjadi sesuatu pembahasan yang
yang terus berkembang gitu. Kalau residensial misalnya, apakah urban heat island ini mengganggu? Oh ya jelas, karena kalau malam jadi dia hangat. Kalau kantor perkantoran, apakah urban heat island ini mengganggu? Tidak. Kalau malam itu kantor tuh nggak ada yang pakai. Semuanya tutup kantor. Berarti kalau siang itu lebih baik kita melihatnya dari residensial dan sebaliknya gitu, atau sebaliknya lagi. Nah ini menjadi menarik kemudian. Nah yang tujuan saya apa namanya inspirasi yang datang kemudian ketika kita jalan-jalan di di lingkungan urban kita itu banyak sekali elemen air, dan elemen air ini cenderungannya adalah masih estetik gitu. Jadi tidak didesain atau tidak diletakkan untuk kemudian membantu ini, bukan menghilangkan ini. Nampaknya kalau menghilangkan agak sulit ya, menghilangkan urban heat island itu. Tapi membantu kemudian mereduksi. Jadi yang semula hangat itu dengan keberadaan air ini harapannya akan turun. Tapi belum ada yang bisa membuktikan, atau mungkin masih beranggapan ya ini ya just estetik. Kalau tidak estetik ya mungkin yang banyak kita kenal ya hanya sebagai akustik masking gitu ya. Kalau ada jalan di sana kita punya air fountain gitu ya, suara itu akan menutupi suara yang kita nggak mau dengar. Nah itulah kemudian kita atau saya waktu itu kemudian mestinya bisa lah gitu kan. Harapannya ketika itu nanti kita ketemu sesuatu gitu kan, kita bisa kemudian mengukur gitu bagaimana kita memanage trade off gitu, antara yang cooling effect yang ingin kita capai atau reduksi yang ingin kita capai, ada kebutuhan land use karena nggak semuanya bisa jadi pohon, atau nggak semua area urban itu bisa jadi kolam gitu kan, atau kita akan akomodasi ini ke dalam atau kita kombinasikan dengan desain elemen yang lain gitu. Jadi harapannya ketika kita tahu gitu the exact benefit gitu, kita bisa kemudian memanage trade off. Nah, pura-puranya kemudian saya membuat sebuah research framework gitu yang mulai dari beberapa metodologi, beberapa cara kita coba, kemudian beberapa step gitu ya, yang kemudian akan dibagi menjadi 2 deliverables nanti yang akan saya coba jelaskan. Scope-nya kami tidak waktu itu, jadi ini cukup harus hati-hati kita bicara tentang urban heat island, itu adalah konteks yang sangat luas gitu ya. Macro scale kita harus lihat kondisi ruralnya, kemudian kita lihat kondisi urbannya. Sedangkan yang sedang saya coba lihat waktu itu adalah konteks space between buildings gitu. Jadi dia tidak terlalu luas gitu, bukan skala kawasan. Kalau kita bicara skala kawasan, nanti faktor atau parameter yang harus kita perhatikan sangat banyak sekali. Nah, harapannya dari scope yang terbatas itu kita punya limitasi. Oh, ini kondisi tertentu nggak bisa loh dipakai hasil penelitiannya. Jadi kehati-hatian itu menurut saya penting. Kemudian saya lihat gitu, salah satu metodologi yang saya pakai kemudian adalah untuk melihat itu, kami dipinjami gitu di Jepang itu ada sebuah lapangan yang berisi blocks gitu. Namanya COSMO, Comprehensive Outdoor Scale Model. Jadi ini adalah sebuah scale model, size-nya itu 1:5 gitu, skala 1:5 yang representatif sebuah urban area. To be exact, itu sebuah residential area yang mungkin bisa memvisualisasikan bangunan. Ini jumlahnya sekitar 500 blok gitu ya. Kemudian dia dibuat dengan karakter gitu, atau thermal karakter yang mirip dengan area urban. Keuntungannya itu selain dia bisa recreate thermal pattern yang sama, dia juga free of site specific diversity. Jadi nggak ada gangguan yang lain gitu. Kita nggak punya pohon gitu mungkin yang bisa mengganggu hasil readingnya kita misalnya. Kita nggak punya motor, orang jalan, atau hal-hal yang lain, itu bisa kita kontrol. Yang ada di sana hanya very hard surface gitu. Harapannya nanti kalau ada efek apapun yang kita cobakan di sana adalah sesuatu yang kita kemudian kenal, kita pahami cukup baik, kira-kira seperti itu. Jadi ini areanya cukup ekstensif gitu ya. Itu skala orang dan satu bloksnya itu kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter, tingginya 1,5 meter, kotak begitu. Terbuat dari konkrit, jumlahnya 500, jaraknya antar blok itu 1,5 gitu ya.
Kemudian kita melakukan percobaan di sana. Alatnya kita gelar gitu, kita terpaksa harus buat sendiri, kita harus apa namanya ya being arsitek kita harus kreatif gitu ya, cari taruh sensor lah, sensor thermal, sensor air temperatur, sensor humidity gitu ya, globe temperatur, sampai kita harus tahu meletakkan weather stationnya di mana yang cocok gitu. Nah, ini kira-kira percobaan itu didesain di posisi di mana ketika nanti ada angin dari arah di dominan summer wind-nya. Karena Jepang itu waktu itu ada dua ya temperate climate gitu ya. Jadi kita hanya bisa kalau mau meneliti ini itu hanya bisa dilakukan di saat-saat summer gitu ya. Kalau nanti winter readingnya nanti dingin sekali. Dan jadi waktu itu ya karena juga cuma 3 tahun, saya cuma dapat 2 kesempatan gitu ya. 2015, 2016, kemudian harus menulis disertasinya. Jadi ada 2 kali percobaan, dua-duanya kami taruh di belakang. Gitu. Di bagian kalau dari prevailing wind-nya dari arah southeast gitu, kita taruh percobaan kami itu di sebelah northwest. Harapannya nanti ada natural wind gitu ya. Jadi bukan yang terekspos langsung, tapi setelah melewati blok itu sampai ke area tempat kita bereksperimen itu seperti sebuah angin yang lebih natural gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ini desain eksperimennya kita gelar, kita cek, kita punya reference point yang tanpa ada kolamnya, kita gelar kolam, kita buatkan kolam waktu itu, kolam yang isinya air, kita desain gitu agar bisa jadi perbandingan yang fair gitu ya. Jadi size-nya kita tentukan, volumenya kita tentukan. Kemudian ini hasilnya. Jadi ketika kita melihat secara generik gitu ya, bahwa ya dibandingkan dengan yang merah, garis merah sebelah kanan itu adalah kondisi reference, artinya tidak ada apapun di sana, kondisi sangat keras gitu ya. Dan yang atasnya itu yang hitam dan abu-abu adalah ketika kita pasang ponds, ketika kita pasang elemen air atau water bodies tadi. Ternyata ada reduksi gitu. Reduksinya juga tidak hanya terjadi di siang hari, tapi di malam hari pun ternyata air ini mampu gitu ya, mampu menjaga urban thermal environment itu lumayan stabil itu. Nah, salah satu keuntungannya air, waktu itu kami berpikir bahwa air itu kan bisa ditaruh kapan aja tanpa harus nunggu gede gitu. Pohon kan kalau nggak beli pohonnya besar gitu, dipasang gitu ya, atau nunggu pohon dari kecil nunggu gedenya bertahun-tahun gitu. Tapi kalau air ini waktu itu saya berargumentasi kenapa ini kok cocok gitu ya, karena bisa kapan aja dipasang gitu, at will gitu. Kalau mau mau menurunkan suhu, kalau kita mengenali misalnya di sini panas gitu, kita pasang gitu. Harapannya seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat gitu ya, ada reduksi walaupun tidak banyak karena mungkin setting kolam kita juga tidak cukup besar. Lalu kami juga melihat ekstensi dari cooling effect itu. Dari tiap poin itu, dari kolam itu kita geser 1,5 meter, begitu kita lihat penurunannya. Bagaimana ketika itu di siang hari, di malam hari, gitu. Ketika dia ternaungi, artinya kita bicara urban, tentu saja ada bangunan itu akan menutupi bangunan yang lain atau menutupi surface. Nah, efek-efek itu ternyata tetap menunjukkan bahwa elemen air ini membantu gitu. Dengan skala yang kecil itu aja dia bisa memitigasi sampai 0,6 gitu ya. Untuk poin-poin yang dekat dengan kolam. Semakin dekat dia dengan kolam, tentu saja semakin dingin. Kemudian kami juga waktu itu ingin mengetrace gitu ya, efek karena apa sih gitu ya. What is really happening gitu. Jadi pola-pola itu kita coba petakan gitu. Kita analisis ya, apakah ada hubungannya dengan solar radiasi misalnya, atau wind speed gitu, atau hal-hal lain yang memperlihatkan sebuah tren tertentu. Jadi menariknya itu tren-tren ini ternyata saling berkaitan gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, setelah kita tahu besar dan kecil, kami coba karena ya
isengnya arsitek gitu ya, masih nggak puas gitu dengan kolam besar dan kolam kecil. Bagaimana kalau kita punya kolam besar dan kolam kecil itu kita adjust desainnya. Waktu itu saya membayangkan bahwa apakah ada perbedaan seandainya kalau sebagai desainer itu kolamnya saya nggak mau kotak gitu ya. Saya nggak mau satu, saya mau dua, gitu, saya mau tiga gitu. Atau seperti apa? Nah ini kemudian kita coba tes gitu ya. Dari kolam kotak itu kita bagi tiga, kemudian kita coba arrange gitu untuk melihat efeknya. Ternyata memang yang pertama dari ini outside dulu ya. Yang ini kayaknya salah posisi nih. Jadi ini kalau dari size-nya gitu, ini yang hasil yang kecil ini contoh kasusnya puannya ya, puan besar dan puan kecil itu air temperatur itu ikut mempengaruhi lah, kira-kira grafik ini menerangkan seperti itu ya. Kemudian ada 0,5 derajat Celcius ketika dia siang hari. Terhadap globe temperatur, globe temperatur itu temperatur yang diukur di dalam globe yang nanti akan digunakan kalau Bapak Ibu mengenal MRT gitu ya, min radian temperatur. Nah itu globe temperatur. Globe temperatur itu yang nanti akan kita pakai untuk menghitung MRT, itu punya gap sekitar 3 derajat Celcius. Kemudian ini bagaimana kita melihat ini juga nanti yang akan menjadi inspirasi saya untuk percobaan selanjutnya, bahwa ternyata ketika kita mengukur suhu air antara kolam yang gede dan kolam yang kecil itu punya suhu yang lumayan menarik profilnya. Ketika suhu tadi ukur gitu, tentu saja kalau kita tahu semakin besar kolamnya, thermal mass-nya semakin besar gitu, kapasitas dia untuk menampung air juga semakin besar. Tapi ketika kita lihat trennya, itu ternyata di siang hari itu kolam besar itu relatif lebih dingin karena dia memasukkan sinar matahari dulu untuk memenuhi panasnya itu. Tapi begitu di malam hari dia jadi lebih panas, dia harus rilis lebih lama. Kolam yang kecil lebih cepat dingin, kira-kira seperti itu. Kemudian kita plotkan, kita lihat apa hubungannya dengan parameter iklim yang lain gitu. Di sini ternyata dia berpengaruh, berkorelasi positif terhadap solar radiasi. Semakin banyak sinar matahari, semakin banyak evaporasi, suhu udaranya semakin rendah gitu ya. Terhadap absolute humidity dia berkorelasi negatif, bahwa ya semakin tinggi absolute humidity-nya mungkin kapasitasnya untuk mendinginkan itu juga semakin berkurang. Terhadap wind speed positif, dan terhadap water to air difference itu yang nanti akan menentukan sensible heat flux-nya gitu ya. Itu negatif dan positif. Nah ini saya coba memilah-milah data, bagaimana kalau siang, bagaimana kalau malam, bagaimana kalau data itu diambil ketika suasananya itu cerah, nah mataharinya banyak. Bagaimana kalau suasananya itu mendung, ketika skylight itu lebih dominan daripada direct light-nya. Ya ternyata efek itu masih ada, Mas Kelly. Lalu kita yang tadi yang saya ceritakan efek geometri, perubahan geometri tadi, ternyata memang berbeda arrangement ternyata juga menimbulkan perbedaan record gitu ya, terhadap posisi air temperatur itu. Dan ini waktu itu saya melihat bahwa ini menguntungkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin mendesain sebuah kolam itu sebaiknya perpendikular memanjang terhadap arah datangnya angin misalnya. Lalu setelah kita mengenal gitu ya, lebih mengenal apa yang terjadi di antara kolam itu, kemudian salah satu inspirasi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa thermal mass ini kayaknya punya pengaruh yang cukup besar. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan thermal mass tanpa meluaskan atau meningkatkan, mengincrease volume airnya. Itu idenya adalah kemudian ya sudah kita dinginkan airnya. Ketika air itu kita constantly chill gitu, kita dinginkan terus, harapannya thermal mass-nya jadi unlimited. Memang ini agak kontradiksi gitu ya, tapi in the sake of eksperimen kita coba. Kita bawa mesin AC, kita chiller itu akan mensuplai air yang dengan suhu yang kita mau. Jadi ketika di kolam itu kita set suhunya menjadi 15 derajat Celcius.
Jadi airnya itu kita cyclic, yang kita cyclic adalah air dingin gitu ya. Nah, hasilnya bedanya antara kolam yang kita treatment dengan kolam yang tidak kita treatment itu ternyata cukup signifikan gitu ya. Suhu udaranya bisa turun lagi bisa sebesar 0,7 derajat Celcius di kolam sekecil itu. Bayangkan kalau kita mentreatment kolam itu lebih gede. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan selanjutnya gitu kan. Lalu ini kan kolam ini kecil-kecil semua. Sampailah kita kepada oke, saya ingin lihat ini in the real case gitu kan. Real scale. Caranya satu-satunya waktu itu kemudian kami diminta untuk berkomunikasi dengan pengembang CFD gitu di Jepang gitu, bahasanya Jepang saya itu ngerti, tapi pada prinsipnya di dalam CFD itu ini apa namanya algoritmnya profesor itu buat sendiri itu. Tapi ada terdiri dari dua kalkulasi tentang surface dan kalkulasi tentang fluid. Dan CFD ini pakai bahasa Fortran. Jadi kita setting, kita scale up gitu. Percobaan kita tadi yang berupa scale building kita scale up, kita gedein sesuai dengan scale bangunan yang asli gitu, yang real itu. Settingannya tetap kita bikin sama agar kita bisa relate gitu. Harapannya nanti bisa kita ya kalau kita mau ngecek lagi dengan hasil dari field measurement itu mudah. Kemudian kita setting 18 percobaan, karena ini sifatnya simulasi, jadi kita bisa sesuka hati ya. Mulai dari apa namanya kita coba materialnya tadi Bu Yesi juga menyampaikan kalau materialnya juga cukup berpengaruh gitu ya. Kita coba air, kita coba green, rumput gitu ya, pavement, kemudian sampai ke reflektif material. Jadi ini yang sedang dikerjakan Bu Beta juga di reflektif material. Jadi material itu kita set. Kemudian kolamnya juga kita atur. Luasnya kita buat sama agar kita nanti bisa buat komparasi yang cukup fair. Nah ini hasilnya gitu ya. Saya cepat aja gitu hasilnya. Ada efeknya begitu. Dan efeknya ini lumayan menarik ketika kita melihat kolam yang sama itu kita dinginkan juga. Jadi di kasus yang paling bawah itu kolam besar itu kolam-kolamnya ini kita dinginkan, kita input dengan data konstan gitu ya, 15 derajat Celcius. Kita push karena ya ketika kita di push itu si numerical model ini atau algoritma ini menghasilkan suhu udara yang surprisingly sangat mendinginkan gitu ya. Jadi ada potensi, ada peluang dia nanti bisa membantu gitu ya, mendinginkan kalau kita mendesainnya dengan tepat. Kita coba cek gitu juga dengan kondisi di malam hari, hasil yang sama gitu. Kita cek juga ketika itu kita tes dengan data yang tidak bukan data clear day atau kita pakai cloudy day gitu ya, area yang ketika waktu itu berawan gitu. Kemudian kita coba plotkan. Dan ini memang kemudian penurunan yang paling signifikan itu ketika kita bermain di thermal mass-nya atau di water temperature-nya. Ini kita fix itu ternyata banyak membantu si elemen air ini atau berwater bodies ini menjadi lebih dingin gitu ya, lebih mendinginkan gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya ini iseng-isengnya peneliti gitu kan. Kemudian data-data itu kita coba bikin linearity gitu ya. Ada apa hubungannya sih antara besarnya kolam dengan penurunan udaranya gitu ya, dan seterusnya. Jadi terhadap angin gitu ya. Oh ternyata ada terhadap angin yang datang gitu, efek yang dihasilkan atau linearity yang dihasilkan ternyata juga lumayan sama, mirip itu dengan apa yang terjadi ketika radiasi itu ada. Dan kemudian ya kita coba plotkan, dan efek yang paling besar memang ketika ya tentu saja ketika kolamnya semakin besar, efek yang kita hasilkan juga besar. Tapi begitu kolam itu kita dinginkan gitu ya, kita mainkan thermal mass-nya, itu efeknya atau kemampuan dia untuk mendinginkan juga semakin besar.
tidak linear tapi logaritmik. Nah, ini yang 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 cukup menarik. Nah, kesimpulannya kemudian dari penelitian saya waktu itu memperlihatkan bahwa ya ada beberapa hal yang yang kolam ini punya ya, pengaruh. Berarti pada prinsipnya semua desain atau semua apapun bentuk kolamnya itu mendinginkan. Kemudian posisi kolamnya atau desain configuration-nya itu juga punya pengaruh. Ada preferable gitu, misal centralized configuration itu lebih preferable untuk ingin Bapak Ibu ingin mendinginkan area yang cukup terpusat gitu ya. Kalau equally distributed configuration, kalau kita sebar menjadi kolam-kolam yang lebih kecil, area dinginnya juga akan semakin besar. Tapi kalau centralized itu area dinginnya kecil, tapi dia lebih dingin, kira-kira seperti itu. Dan air dingin itu meningkatkan itu kemampuan dia untuk mendinginkan suhu. Nah, lalu kemudian ketika sampai di Jogja, saya diminta membuat sebuah microclimate studies and design roadmap gitu ya, yang mulai menyentuh environment yang lain. Kalau tadi green sudah, blue sudah, harapannya kemudian kita akan ke light, kemudian kita akan ke wind gitu. Ini beberapa proyek sedang dikerjakan oleh mahasiswa saya gitu. Kemudian bagaimana kita kemudian mengalter gitu ya. Kalau ini pas proyek gitu ya, waktu di NUS gitu. Green itu juga bisa kita quote and quote main-mainin gitu ya. Mau ditaruh di walls, mau ditaruh di rooftop gitu. Kemudian bagaimana kita juga bermain dengan angin, gitu. Membuat courtyard, membuat lubang-lubang gitu ya, yang kemudian akan meningkatkan permeabilitas dari kawasan tersebut. Ini juga lagi ongoing project. Nah, cita-citanya nanti harapannya bahwa karena ada tuntutan sebagai seorang desainer gitu ya, arsitek gitu, harapannya nanti juga akan ke desain proses gitu ya. Bagaimana elemen-elemen radiasi atau angin itu mempengaruhi bagaimana kita mencari bentuk gitu ya. Dan nextnya juga saya juga sedang mencoba membuat ini open for discussion juga itu, bagaimana kita juga bisa menciptakan elemen-elemen urban gitu yang membantu gitu. Ini salah satu contoh gitu yang bisa dilihat di internet yang bisa kita manfaatkan, bagaimana sebuah elemen shading itu bisa kita buat adaptif misalnya. Ya, bisa buka tutup, kemudian bisa memasukkan cahaya kah atau justru mengarahkan angin misalnya. Yang contoh yang bawah itu fractal shade, ini juga sudah dikomersialkan gitu. Tapi menarik idenya dari pohon, kemudian dengan volume permukaan yang sama, tapi dengan desain yang berbeda, ternyata dia bisa menimbulkan efek yang berbeda. Dengan itu mungkin saya cukupkan presentasi saya. Terima kasih Bu Mufidah, saya kembalikan.